Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan ke-6. Kita akan bahas masalah baca tulis database ya untuk perangkat mobile. Jadi fokusnya mungkin di database sekarang, bagaimana caranya nyimpen data biar bisa kayak keren gitu ya. Kayak di desktop juga ada database-nya, di web ada database-nya, di mobile kita pakai database juga. Sebenarnya sih banyak, bukan cuma database, kadang-kadang juga nanti jangan lupa nulisnya bisa juga sih di file biasa ya. Jadi kan misalkan punya struktur file tersendiri, nanti disimpannya di SAML atau di di XML atau di JSON. Kalau misalkan kecil aja kenapa harus pakai sistem basis data ya. Oke. Nah, untuk kali ini ada video YouTube tambahan. Kalau misalkan mau lihat, ini ada videonya James Montemagno ya. Kalau saya bukakan mana ya? Atau kita kecilkan aja ya. Semoga masih kelihatan. Jadi misalkan kalau kalian mau belajar lebih ya belajar lebih banyak, mungkin bisa lihat di YouTube-nya James Montemagno ya untuk belajar ini ya apa lebih hal yang lain mungkin atau tambahan-tambahan lah. Adding database to Xamarin. Adding database to Xamarin with SQLite.net. Oke. Ini punyanya James Montemagno. Untuk kuliah ya kita ada sedikit beda dari kita. Nah, kemudian di sini saya coba mungkin kita akan membahas di mobilenya cuman buat masalah buku ini aja. Nanti kemudian nanti ada book review ya. Jadi review buku ini nanti saya masukkan di webnya. Jadi nanti bagaimana kalian menambahkan data buku, menambahkan reviewnya. Jadi misalkan nanti data buku buat di internet sudah ada, tinggal reviewnya. Jadi ini untuk belajar ininya web API ya. Nanti kalian akan belajar web API. Jadi yang buat mobile saya cuma nulis menaruh ini aja dulu di database-nya. Di sini sebenarnya ada dua pilihan. Kita mau pakai yang mana gitu ya. Bisa buat database di mobile. Kalian bisa gunakan SQLite atau pakai LightDB. Mungkin kalau mau dilihat ini LightDB, ini di website resminya. Ini SQLite, small, fast, reliable. Choose any three. Small, fast, sama reliable. Pilih aja di antara tiganya. Jadi karena memang kecil, cepat dan reliable, bisa diandalkan gitu ya. Nah, tapi karena sistemnya rada kompleks, jadi saya pengen membahas ini aja. Kali ini kita akan membahas pakai LightDB. Untuk misalkan SQLite, silakan pelajari punya James Montemagno ya. Oke, mulainya dari mana? Kita akan mulai dari buat modelnya dulu ya. Jadi mungkin kita akan membuat slide aplikasi mobile untuk data buku atau ya seperti itulah. Jadi kita konsentrasi untuk buat buku. Tapi yang pertama kita akan membuat masalah model database-nya di project terpisah. Jadi gampang ngetesnya, mengujinya gimana nanti. Misal keuntungannya nanti berdiri sendiri ya di luar aplikasi mobile. Tujuan saya adalah saya gampang mengujinya.
diuji, kemudian buat saya gampang, nggak tahu buat kalian ya yang lain gitu ya. Kemudian juga dari sistem yang ada saya akan membuat web API, buat web API menggunakan project yang apa? Project model database ini. Yes, ini. Jadi bisa dipakai buat mobile app-nya, bisa dipakai web API juga bisa. Oke. Gimana caranya? Kita akan mulai dari Visual Studio-nya dulu ya. Ntar masih ada yang sedikit lagi nih. Duh, hilang tadi. Hop. Copy image location masih tetap kah? Apa? C. Tadi. Ini saya nyiapkan data buat ininya, buat filenya. Oke. Sekarang kita buka Visual Studio-nya. Sini Visual Studio. Kemudian kita create project. Site. Create class library. Apa sih namanya? Oke, di sini kita pakai class library ya. Jadi create new project-nya, create class library. Saya tidak menggunakan mobile app, tapi saya ingin pisahkan model datanya sehingga nanti bisa dipakai ke web maupun nanti bisa dipakai ke Xamarin Forms-nya. Saya pilih class library di sini ya. Ini class library. Kalau misalkan nggak ada di pilihan kalian, ada bisa ketik class library. Nah, di sini class library. Project rating class library that target .NET Standard or .NET Core. Next. Pilih lokasinya level 2, misalkan kita kasih app buku .models ya, aplikasi buku .models. Ini solution name-nya saya hapus modelnya, project name-nya buat bisa tulis model web. Next, kita pakai di sini .NET Standard 2.0, jadi masih bisa dipakai di UWP. Nggak tahu kalau 2.1 bisa nggak buat ini ya, buat Xamarin yang lain, maksudnya apa, Xamarin Android ya. Makanya di sini biar gampang saya pilih .NET Standard 2.0 ya, bukan 2.1. Kita create. Oke, mungkin agak lama. Saya pause sampai ketemu projectnya ya. Oke, pembuatannya sudah selesai. Mungkin juga dia harus ngupdate library yang diperlukan. Kemudian ini kelasnya kita hapus dulu. Dihapus saja, tekan delete permanen nih. Oke. Stop for MySQL-nya bikin lama. Oke, sekarang kita saya mau pilih pakai LightDB. Di sini tulisannya install LightDB. Kalian bisa di sini di dependencies klik kanan, manage NuGet package. Kita tambahkan paket LightDB di
NuGet package ya. Package. Ini NuGet, kita browse LightDB. LightDB Mauricio David ya, ini ya. Banyak tipenya. Kita lihat keperluannya, bisa .NET Standard, .NET Standard 2.0 bisa, .NET Framework 4.5 juga bisa. Oke, kalau mau lihat ini URL-nya benar ya, lightdb.org. Udah, kita install paketnya dulu ya. Kalian juga bisa install misalkan di Package Manager Console biar cepet. Misalkan lagi males buka tab tampilan kayak gini, kalian bisa aja ketikkan ini Package Manager Console. Kalau nggak ada di Tools, kemudian NuGet Package Manager Console. Kalau ininya tidak muncul ya, kemudian ketik ini install package LightDB di sini. Ini copy, taruh di Visual Studio, ketik di sini, sama aja. Malah mungkin lebih praktis ya. Oke, kalau sudah, kita akan buat model bukunya. Add class, buku gitu ya. Nah, kalian bisa lihat juga di dokumentasinya LightDB, jedok, doc, kemudian getting started ini aja. Oke, di sini sudah jelas dia pakai Poco plain object, sisa object. Saya lupa apa artinya Poco ya. Oke, public class customer, ada ID, string, nama, segala macam, get set. Oke, ini public kelas buku ya. Public kelas buku, prop, tekan tab. Sini ID. Ini adalah primary key-nya secara otomatis. Kemudian apa tadi? Dari gambar kita perlu judul, penulis, penerbit, tahun, sama gambar URL. Judul, penulis, penerbit. Judul, penulis, judul, nulis, penerbit, kemudian tahun, kemudian gambar URL-nya. Prop, string, judul. Oke. Penulis, kemudian penerbit, tahunnya integer ya, integer tahun. Kemudian ada gambar URL gambarnya, URL gambar. Jadi mungkin gambarnya ngambil dari internet aja, jadi kita nggak bikin ambil data langsung ya, tidak menyimpan gambarnya dalam bentuk binernya, file gambarnya, ambil URL-nya aja. Oke. Kalau sudah, mungkin kita bisa tambahkan sedikit dan ya sampel ya, biar cepat mungkin. Public static, misalkan list of buku, misalkan di sini kita sebutkan contoh.
list dari buku, misalkan HSL ya, HSL sama dengan new list of buku, misalkan var buku 1 B1 gitu aja ya, new buku. Misalkan apa tadi, judul sama dengan misalkan saya ambil dari Google API, ada diary of Wimbikit number 15 misalkan. Kemudian apa lagi, penerbit sama dengan siapa nih penerbitnya, Amolet Books. Penulis sama dengan penulisnya siapa tadi, Jeff Kinney. Tujuannya adalah misal biar punya data sampel aja ya. Jadi kalau kalian mau nambahin ya terserah ya, terserah kalian aja. Saya cuma di sini nambahkan 2 data. URL gambar, saya ngambil di image link. Ada ini ya, copy link location. Oops. Udah. ASL.add B1 return HSL. Ya saya sering gunakan variabel HSL buat nyimpen data gitu ya, buat apa, returnnya. Kita cari lagi buku 1 lagi ya, B2. Oke, misalkan get to bed, all about weather. Ya lah, buat anak-anak ya. Ambil dari Google API, ISBN-nya kita ketik. Nah, sip. Ada gambarnya nggak? Open in new tab. Ada, sip. Oke, autornya First Weather Books for Kids. Ini judul, penerbitnya Rockridge Press. Sorry. Terus tulisnya Huda Harajli. Tahun 2020 sama URL-nya tadi copy link location. Oke, ada 2, mungkin tambah 1 lagi. Buku yang agak lama aja ya. Buku yang agak lama ya.
Sort by kitbox apa ya, email for kit 2015 mungkin. Cerapik 18. The one and only Ivan. Tahun Federal Just for Flying. Oke. Kita cari ISBN-nya. ISBN Google API. Ada gak? Yep, ada ya. Cari gambar yang kecil-kecil aja ya. Copy link location. B3. Oh. Harusnya Melissa Stewart. Feather not just for flying. Copy. Hai. Publisher-nya tadi (2014) ya. Kemudian Pak Stewart tahun 2014. Oke. Nah, di sini saya nyiapkan 3 buah buku sebagai sampel nantinya kalau misalkan kita perlu sampel datanya. Oke, ini bukunya. Kemudian kita tambahkan lagi satu database lagi ya, book review. ID input, waktu inputnya kapan, buku waktu ID, user ID, nama, rating sama komentar. Jadi mungkin sekali kirim aja ya. Kalian waktu input, buku ID, user ID, nama, rating sama komentar. Add class review buku, namanya review buku, public class review buku, sama kayak buku. Kemudian ada date time tadi ya, tipe datanya date time, waktu insert, lagi tuh buku ID, user ID, nama, rating, komentar. Ini kita kecilkan dikit biar bisa lihat yang ini ya.
input sudah. Buku ID, kemudian nanti ada ID usernya, string aja ya. Siapa tahu nanti user ID-nya ada yang pakai quit kan gitu. Public string nama, integer, rating, set, getnya normal, setnya yang kita set, if value kurang dari 0 or value lebih dari 5, ini ya, rating ya nggak usah lah, dianggap nanti inputannya benar gitu aja ya. Untuk logikanya nanti dulu lah. Harusnya misalkan nggak boleh lebih dari 5, nggak boleh kurang dari 0 gitu ya. And public string komentar, isi komentarnya maksudnya, isi reviewnya atau isi aja ya, reviewnya atau review gitu ya. Isi review dah. Oke, kita sudah membuat 2 buah tabelnya. Sekarang kita di sini akan coba membuat metode penulisan datanya ya. Kalau misalkan kalian lihat di JMS Monte Magno, mana? Oke, dia di sini sebutnya sebagai copy service. Oke, dia disebutnya di situ copy service. Kita bikin di model ada add new folder dulu untuk memisahkan antara data model dengan yang lainnya. Jadi sini ada data buat pengolahan datanya, misalkan add kelas buku repository. Apa buku konteks. Apa yang enak ya bahasa Indonesianya ya? Translate Google. Repository, gudang, penyimpanan, pengolahan data sih, data
processing. Oke, kita kasih nama, misalkan kelasnya sekarang adalah buku processing ya. Processing. Buku processing. Sini adalah buat pengolahan data bukunya ya. Publik. Misalkan, nah kita bisa lihat bagaimana cara crudingnya, create, update, delete dari database ini. Contohnya, pertama tentukan di mana letaknya dulu ya. Ini sampelnya, misalkan kita copy, taruh di sini atau di luar aja, paste as comment. Kalau misalkan di tempat kalian nggak ada, Ctrl X ya, taruh di bawahnya nih. Kenapa ada paste as comment? Nanti install Smart Paster ya. Jadi misalkan kalian mau lakukan banyak hal dengan paste ya. Paste kan bisa macam-macam ya. Bisa jadi comment, add string, byte array, atau paste as with replace. Kalian bisa cari Smart Paster. Smart Paster Visual Studio 2019. Nah, cari dia aja di marketplace-nya, diinstal ke tempat kalian ya. Oke. Sebentar ya. Nih ya, Smart Pasternya. Nah, sekarang bagaimana proses insertnya? Gampang banget, tinggal using new let di open atau create kalau belum ada, kemudian customer yang mau dibuat mana, kemudian ini ya namanya ya. Sekarang biar nggak jadi statik ya, terpaksa kita akan membuat dia sebagai ini ya, kelas biasa. Sitor privat string file name, db file name, db file name sitor. Konstruktornya jadi sebelum dibuat kita tanya dulu string db file name-nya di mana, sehingga nanti disimpan db file name sama dengan file name. var db new SQLite db. Oke. Ini buat menghindari kalau ada error, jadi nanti dia ngambil di sini ya. Oke, kalau sudah, misalkan public insert, kita mau insert data buku ya, buku ke buffer, buku yang mau dimasukkan apa, public Nah, tipe datanya apa? Biar misalkan kalau kita ada sesuatu status error, kita misalkan kasih tipe datanya string. Jadi misalkan kalau terjadi kesalahan, nanti ada komentar stringnya, error atau apa, bukan sukses gitu ya. Misalkan kita kasih ini ya,
prinsip ya. Terserah kalian ya, misalkan kalian mau jadikan void juga nggak masalah, boleh void, boleh pakai bool, true false kalau misalkan gagal, kenapa gagalnya gitu ya. Kalau di sini misalkan saya gunakan string aja, jadi misalkan kalau ada error error, kalau misalkan sukses saya kasih simbol S misalkan. Di sini try exception ex gitu ya. Insert kalau misalkan ada gagal, misalkan return e.2 misalkan pesan errornya ex.message. Kenapa jadi gagal ya. Nah, di sini using var db SQLite sama dengan insert customer. Oke. Ini privat string nama table. Misalkan nama tabelnya buku. Kita bikin huruf kecil semua. Rada males ya sih. Oke, kita ambil ini dulu. Perintah using var db sama dengan new light database. Nah, di sini biasanya perintah usingnya belum kita masukin di headernya ini ya. Di sini. Ini klikkan error, klik using. Nanti dia akan nambahkan di sini using light db, kemudian var collection get collection dari customer. Oke. Insert call db collection, misalkan collection namanya buku. Buku. Di sini customernya kita ganti dengan nama table. Kemudian insert, perintah insertnya sama aja ya, standar aja, call insert gitu aja. Ya sudah melakukan insert ya. Insert index. Oke. Insert misalkan bukunya. Nah, perintahnya semua seperti ini. Kalau sudah selesai, return, misalkan aja sukses, misalkan S gitu ya, S dot plus misalkan buku dot id. Saya belum tahu ID-nya sukses di insert setelah ini apa bukan. Apalah. Oke. Itu buat perintah insertnya, cuman jadi public string insert buku, kemudian pertama kita open database-nya dulu, buka database-nya dulu. Ini ganti dengan alamat filenya ya, new light db, di sini db file name. db file name bla bla bla, call collection nama table, insert buku id. Oke.
Ini perintah insertnya cuman ini. Jadi pertama buat koneksi database-nya, kemudian ambil koleksinya, koleksi tabelnya ya, kemudian insert, lakukan proses insert. Oke, ini insertnya. Kemudian misalkan kita mau update publik, sama aja kayak tadi ya. Sekarang kita ganti jadi update, misalkan update. Nah, pertama kita akan mencari dulu data sesuai bukunya. Jangan-jangan nanti ketimpa datanya nggak pas gitu ya. Ambil koleksinya udah benar, kemudian cari bukunya. Find one, X di mana, ini ya, find one bukunya di mana, dari X di mana, x.id sama dengan buku.id, kemudian xid, ID-nya huruf besar. Di sini call.update update itu kalau dia gagal. Ntar kita cek dulu insertnya apa nih perintahnya. Based on value. Document ID must be in your value. Return document ID. Var ID sama dengan insert. Kemudian di sini bisa ID dot to string. Ya, misalkan kalau sukses nanti ditulis ID-nya. Update dari buku. Sebenarnya sih bisa seperti ini. Nggak usah dicari ya. Misalkan kalau update buku, di sini disebutkan update document of the collection, return false if not found in document in collection. Misalkan sukses atau ada gitu ya, sama dengan ini. If tidak ada, arti return misalkan not found ya. Datanya tidak ditemukan gitu kan. Kalau misalkan ada, else return misalkan s.2 tadi plus buku.id to string.
Jadi misalkan kalau gagal dia akan kita ini aja kan ya, proses gagalnya kenapa? Entah gagal karena koneksinya kah? Insert sudah, update sudah, kemudian kita delete misalkan. Delete, hapus ya. Insert, update, delete. Ini harus lebih hati-hati. Find one. Misalkan integer ID-nya aja. Kemudian kita collection name, table datanya, kemudian di delete ini var find one, misalkan bukunya x.id sama dengan id. Ada nggak gitu kan? Find one. Kalau ketemu, if harus sama dengan 0. Kalau nggak ada, kita sebutkan misalkan return error misalkan tidak ada tadi ya, data yang mau dihapus tidak ada, not found misalkan. Else, kalau enggak else, sudah pasti else di sini ya. Apalagi nih, hapusnya db dot delete, ada nggak? Remove, ops dari collection call dot delete many, delete find all, find by id, find max, find by id. Delete based on ID, delete single collection turn through ID. Oh, sudah ada ya, mantap. Gak usah pakai find lagi. Ya, sambil belajar kodenya ya. R sama dengan ini pakai apa sih tadi? Boleh ada, if tidak ada, kalau nggak ada turn the tone, else return s.2 plus id dot string. Jadi di sini kalau ada masalah kita pakai try catch gitu ya. Jadi nanti ada insert, update, delete. Kemudian apa lagi? Misalkan kita mau ambil semua daftarnya. Public list of buku.
get all misalkan, ambil semuanya, nggak usah pakai try catch, nggak apa-apa ya. Get all, delete, ini captionnya apa, delete, get all collection dot find all, return all document inside collection order by ID index. Oke. Dot to list, return enumerable, gitu aja ya. Return enumerable, enumerable. Misalkan get by ID, get ID, integer ID, tipenya buku, kita pengen ambil satu buku aja. Return call find by ID, ID-nya adalah ID. Oke, lumayan lama ya ngetik membuat aplikasinya. Sekarang tipe data bukunya sudah ada, kemudian buku processingnya juga ada. Jadi pertama ini kelas biasa. Kalau misalkan kalau mau kalian bikin statik juga bisa juga sih gitu, karena memang ini sangat memungkinkan untuk dijadikan kelas yang isinya fungsi statik semua ya. Oke. Sedangkan buat buku review nanti ya kita akan bahas berikutnya. Oke, ini dulu, kita lanjutin di video berikutnya. Ups, ini sebelum dihapus ini ya, komentar yang boleh void, boleh pakai bold. Oke, nanti tipe data insert, update, delete, terserah kalian sih sebenarnya mau pakai apa. Kalau saya kebiasaan pakai string, jadi kenal kalau ada sukses atau error. Misalkan errornya saya kasih di depannya E.2, kalau misalkan sukses S.2, biar gampang aja sih penandanya. Oh, ada lagi error, oh lagi sukses gitu ya. Oke. Ya, rekaman kita lanjutin. Kita sudah buat buku model datanya, buku dan review buku. Kemudian setelah ini kita akan mencoba, kita uji coba dulu dengan konsol. Jadi kita tahu ada error apa enggak gitu ya. Kalau sudah dari konsol, nanti kita coba buka pakai smartphone, atau mungkin kita akan coba pakai website gitu ya, pakai internet gitu ya. Oke, caranya klik kanan, add, kita akan membuat project baru ya. Notepad, buat project baru versi konsole, ya, konsol app ya. Klik kanan, add new project. Di sini ada console application. Kalau enggak, ketik di sini ya, console. Di sini ada console application, creating project command line use Canon.NET Core on Windows, Linux, and Mac OS. Tapi nanti ada juga yang .NET Framework ya. Ini yang lama, kita ambil yang baru, yang console application, dan pakai bahasa C# ya.
Misalkan tadi up buku misalkan .console tester. Pakai .NET Core 3, nggak apalah, create. Nah, di tester ini kita klik kanan, kita set up project gitu ya. Kemudian di sini dependensi add project reference. Kita akan merefer models yang ada di sini untuk kita pakai ya. Jadi add reference gitu ya. Reference manager saya ulangi lagi tadi, di dependencies klik kanan, add project reference, kita pilih model buku.model. Kemudian misalkan di sini kita buat fungsi sendiri ya, static void test db, test slide db misalkan. Oke, di sini using up buku.models. Oke, models.data. Misalkan buku processing, kita sebagai buku processing atau konteks ya, buku konteks. Nggak apalah, buku processing ya, sama dengan new buku processing. Nah, ini kita mau letakkan di mana filenya. Misalkan kita taruh filenya, saya taruh di D, misalkan D, di add ya, sign D slash misalkan belajar dot write db. Kita taruh di sini misalkan. Filenya nanti kita taruh di di D. Nah nih, di D, di luar sini ya. Kita coba dulu. Misalkan kita akan cari console.writeLine cek lihat isi dari data buku. Misalkan var buku set sama dengan buku processing dot get all for each. Bisa nggak ya, buku set dot kalau nggak bisa ya, kita tambahkan di sini system.linq ya, using system.linq. Buku set dot for nggak ada juga for each nya ya, ada for each untuk setiap item di buku set di print ya, console dot write line. Misalkan kita ambil kasih $, biar bisa kita pakai kurung kurungan. Misalkan sini item dot, kalau tanpa kalian kasih $, nanti di sini kita nggak bisa ngambil ini ya, ngambil tulisannya, judul misalkan, kemudian penulisnya siapa, item dot
penulis misalkan. Nah, if buku set dot any, kalau misalkan tidak ada, berarti nanti kita tambahkan dulu misalkan sebelum di print kita coba cek dulu ada nggak isinya. Kalau nggak ada, bila tidak ada data buku, maka misalkan kita tambahin bukunya. For each var item in, misalkan buku ada di folder buku ya, kemudian static modelnya ada contoh. Ini contoh. Buku processing, kita mau masukkan semua data bukunya. Insert apa nih? Item. Untuk setiap buku yang ada di buku. Nah, kemudian gini, tulis misalkan di sini /n kita panggil aja test_write_db. Di fungsi mainnya kita akan coba panggil ini. Jadi isinya ada nggak bukunya. Kalau nggak ada, kita coba insertkan datanya ya. Insert, kalau sudah, nanti di bukunya kita ambil. Oke, kalau nggak ada, kalau sudah, C. Setelah di insert ya tetap harus di refresh lagi ya, kalau nggak nanti isinya nggak masuk. Oke. Nah, buku tester, console tester kita jalankan. Ada error apa enggak? Lihat isi buku. Ups, kayaknya ada yang error. Cannot access this view detail. This possible item, buku set, currentnya 0. Oke, ada yang sesuatu yang salah ya. Get all. Dot count sama dengan kurang dari sama dengan 0. If buku count, hitung ya, count kurang dari sama dengan 0. Di sini tulis console.writeLine, misalkan tulis data awal. Oke, kita cek dulu di sini ada nggak file. Nah, ini ada belajar.db ya. Mungkin kita hapus dulu biar nggak ganggu. Oke, tulis data awal. Kemudian untuk diambil lagi ya proses.
Oke, bermasalah di sini ya. Get all-nya tidak jalan. Gimana ya? Arti kita misalkan biar gampang kita jadikan list aja ya. Sini jadi list of buku, di sini find all, kemudian dot to list. Di sini masalah ya. Using system link queue. Nah, dari enumerable kita akan jadikan list gitu ya. Kita tes lagi konsolnya. Oke, nah di sini ada tulis buku apa? Tulis awal ya, berarti dijalankan. Oke, sekarang kita cek lagi. Lihat isi data buku. Nah, nggak ada tidak ada tulis data awal ya, berarti datanya sudah terisi. Jadi mungkin kalau pakai enumerable mungkin ada permasalahan sedikit, kita bisa ganti jadi tulis, atau misalkan biarlah tetap ini enumerable gitu kan, enumerable sebagaimana adanya. Nanti ini di sini di program dot to list, jadikan list gitu ya. Ini juga kuset tulis processing. Oke, tetap jadikan enumerable. Nanti di sini program kita coba tulis ya. Nah, sekarang kita coba delete dulu. Kita tes lagi jalan apa enggak. Object disposed execution, view details, cannot access a disposed object. Objeknya dihapus. Kenapa ya? Kita jalankan find all di returnnya jadi bermasalah malahan. Oke, memang nggak bisa ya. Kita tetap harus menggunakan dia sebagai list, jadi bukan enumerable lagi. Dot to list, jadi biar jadi variabel lokal ya, biar bisa diakses lagi nantinya. Oke, kita hapus, delete dulu, delete. Oke, kita coba lagi. Terus data awal. Oke, lihat si data buku. Ini seharusnya di sini setelah for each ya. Oke, kalau kita jalankan lagi, nah, ya data buku sudah ada isinya ya. 3 data sampel. Oke, sekarang kita coba bikin aplikasi mobilenya. Tapi sebelumnya rekamannya saya hentikan dulu.